Oke, kali ini kita akan bahas PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode sahamnya INDF. Sekarang harganya di 7.325. Terendahnya itu di Oktober 2018 5.575 rupiah. Tertingginya itu di Januari 2020 ya. Harganya 8.200-an. Di sini kalau kita lihat pergerakan saham INDF ini cenderung sideways, dan kita lihat di kinerjanya juga ROE dan EPS-nya juga cenderung sideways ya. Dan terakhir ini kalau kita lihat EPS dari INDF ini tertinggi ya, 509, terendahnya itu 98 rupiah. Dan kalau kita lihat kemungkinan kenaikan EPS ini karena penurunan bahan baku ya dari gandum yang mungkin mengakibatkan kenaikan dari laba atau EPS-nya. Oke, nanti di akhir kita coba ya untuk prediksi harga saham INDF ini apakah masih layak dibeli, ataupun kalau yang sudah terlanjur beli apakah masih layak di hold, dan apakah masih ada kemungkinan untuk INDF ini masih naik lagi. Oke, itu akan kita bahas ya di akhir sesi nanti. Kita cek dulu ya profil singkat dari INDF ini. Jadi INDF ini masuk ke dalam sektor barang konsumen, bergerak di bidang industri pengolahan makanan ya. Jadi di sini ada beberapa produk dari Indofood. Di sini Indofood ini terdiri dari Indofood ini adalah induknya ya. Lalu di sini ada ICBP, Indofood CBP ya. Ada Indomie di sini. Lalu di sini ada Bogasari. Lalu ada SIM ya. Ini PT Salim Infomas. Lalu dan ada perusahaan distribusi. Jadi di sini Indofood adalah perusahaan induknya. Lalu dari segi dewan komisaris dan direksinya bisa dibaca sendiri mungkin ya. Di sini ada direksinya, ada Pak Antoni Salib ya, direktur utamanya. Lalu dari segi jumlah saham beredar dan market cap-nya, jumlah saham beredarnya itu 8,78 miliar lembar saham. Market cap-nya ini sekarang di 64,5 triliun. Untuk jumlah saham yang beredar di masyarakat itu hampir 50% ya. Jadi di sini karena market cap-nya besar dan jumlah saham beredarnya di masyarakat juga besar ya, 50%, maka ini pastikan sahamnya liquid ya. Jadi untuk kalian yang punya modal besar nggak perlu khawatir karena sahamnya bisa jual belikan dengan mudah. Oke, dari segi neraca keuangan kita lihat ya perkembangan aset dari Indofood ini sempat ada kenaikan ya di tahun 2020 asetnya. Aset ini terdiri dari ekuitas dan liabilitas ya. Kalau kita lihat di sini kenaikan asetnya juga dikarenakan kenaikan juga ekuitasnya di tahun 2020. Dan kalau kita lihat di sini ekuitas dari Indofood ini cenderung bertumbuh ya. Dan dari segi utang juga naik ya di tahun 2020 ini. Jadi asetnya, kenaikan aset ini dikarenakan kenaikan ekuitas dan liabilitasnya juga. Namun di sini kalau kita lihat dari tahun 2022 kuartal 1 sampai sekarang trennya sedikit menurun ya untuk liabilitasnya. Lalu dari segi DER-nya di sini, DER-nya itu terakhir 0,9 ya. Masih di bawah 1, jadi masih kecil kemungkinannya untuk Indofood ini gagal bayar ya. Gagal bayar hutangnya. Cuman idealnya menurut saya untuk DER ini di bawah 0,5 ya. Karena kalau DER-nya 0,5 itu kemungkinan perusahaannya lebih maksimal labanya karena nggak kegerus dengan beban hutang. Tapi untuk Indofood ini 0,9 masih lumayan besar ya. Idealnya itu 0,5 kalau menurut saya ya. Oke, itu tadi ya untuk dari segi profil dan neraca keuangannya. Jadi nggak ada masalah ya. Walaupun DER-nya masih di bawah 1, tapi menurut saya ini idealnya itu 0,5 ke bawah. Tapi kalau kita lihat trennya menurun sih ini. Lanjut ya untuk kinerja perusahaan untuk Indofood ini dimulai dari revenue-nya. Kalau kita lihat tren revenue atau pendapatan INDF ini cenderung bertumbuh ya. Lalu dari segi laba juga cenderung bertumbuh di sini, sempat turun di kuartal 2 2022 kemarin. Mungkin karena perang Rusia kemarin ya, harga gandum naik jadi turun labanya. Dan sekarang harga gandum sudah turun ya. Jadi sekarang labanya sudah mulai naik untuk Indofood ini. Lalu dari segi laba bersih per tahunnya sempat naik ya di tahun 2021 dan sekarang trennya turun ya 2022
dan mungkin di tahun 2023 ini akan naik lagi ya, karena kan harga gandum udah mulai turun, otomatis labanya nanti akan naik lagi. Lalu untuk profit marginnya sekarang ini yang tertinggi ya, yang tertinggi itu di tahun 2020 ya. Sekarang ini di tahun 2023 ini 17% ya, sempat di 18% di tahun 2020. Ya, udah mulai mendekati tertingginya ya untuk EPS ini. Profit marginnya. Lalu untuk net profit margin tertinggi itu di tahun 2021 ya, sini 11%, sekarang 8%. Ini yang per tahun, ini yang per kuartal. Lalu dari segi ROE-nya sekarang, ROE per tahunnya ini di tahun 2022 kemarin ROE-nya 9,8%, tertingginya itu di tahun 2021 12,9%. Kalau sekarang 5,2% ya per kuartal, dikali 4 mungkin sekitar 28% ya. Kemungkinan kalau ROE-nya di kuartal 2, 3, 4-nya ini masih stabil ya 5,2%, mungkin ROE-nya bisa di 20,8%. Kemungkinan di tahun 2023 ini kalau stabil ya 20,8% ROE-nya. Lalu dari segi EPS-nya juga bertumbuh ya, sempat bertumbuh di sini, lalu sempat turun ya tahun 2022 karena harga gandum turun. Nah, kemungkinan 2023 EPS-nya juga naik ya sini, sama seperti labanya. Jadi itu ya untuk kinerja dari Indofood ini. Kemungkinan nanti di tahun 2023 ini akan lebih baik ya dibanding sebelumnya, karena ada penurunan bahan baku ya di gandum. Dan kalau kita semoga aja nanti di kuartal 2, 3, 4 ini harga gandumnya masih stabil dan labanya masih stabil ya. Jadi ROE-nya bisa naik ya sampai 20%, lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu tadi ya untuk kinerja dari Indofood. Kita lanjut ya untuk strategi dan prospek perusahaan untuk Indofood ini. Jadi Indofood ini mempunyai strategi untuk meningkatkan kinerjanya ya untuk kedepannya. Jadi ada beberapa seperti inovasi ya, meluncurkan produk baru guna menambah kontribusi bisnis snack dari yang sudah ada ya. Jadi produk makanan ringan yang akan diluncurkan sendiri merupakan adaptasi dari produk-produk yang tengah digemari di negara lainnya seperti Korea Selatan. Lalu dari strategi perluasan pasar ya, menjalankan perluasan distribusi produk secara merata ya di tanah air. Lalu dari segi marketing dengan ekspansi bisnis dengan Circlo dan e-commerce ya, seperti pemasaran online di official store. Lalu Indofood juga terlibat ya di live streaming TikTok yang pastinya akan bantu awareness produk di tahun ini. Lalu itu ya untuk strategi Indofood untuk meningkatkan kinerjanya. Lalu dari segi prospeknya, jadi prospek PT Indofood Sukses Makmur ini diramal lebih baik ya di tahun 2023. Pemulihan ekonomi bakal mendorong bisnis emiten grup Salim ini. Jadi harga bahan baku yang lebih rendah bakal mendukung pertumbuhan INDF di tahun ini. Jadi kinerja Indofood bakal terkerek ya penjualan anak usahanya yakni ICBP ya, Indomie ya, CBP dan Bogasari. Jadi untuk prospek dan strategi Indofood ini kemungkinan akan meningkatkan kinerjanya ya. Jadi prospeknya bagus dan saya lihat inovasinya atau strateginya juga bagus ya. Itu tadi ya untuk strategi dan prospek perusahaan Indofood. Kita lanjut ya untuk kompetitor dan GCG-nya. Sini ada beberapa kompetitor ya. Mungkin ada banyak, cuman di sini saya sebutkan cuma beberapa ya. Di sini ada Aisa, FKS Food ya. Ini ada seperti makanan snack ya, tak seperti taruh dan lain-lain. Terus sini ada Panca Budi, sini mungkin tepung ya, Budi ini. Lalu ada Garuda Food ya, sini Good. Lalu Emior, Mayora. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin Indofood masih lebih baik ya kinerjanya dibanding beberapa emiten ini. Lalu dari segi integritas dan GCG-nya di sini kinerja manajemen Indofood nilai baik ya, dilihat dari kinerja Ciamik ya baru ini. Lalu Indofood juga transparan dalam memberikan informasi yang relevan terkait perusahaannya. Lalu Indofood juga manajemen Indofood ya. Namun manajemen Indofood diduga ada terkena kasus korupsi ya. Sini KSPI minta KPK bongkar kasus dugaan korupsi Indofood ini di tahun 2015 yang lalu ya.
Jadi kalau kita lihat dari segi GCG-nya, Indofood-nya masih cukup baik lah ya, walaupun masih kena kasus korupsi ya. Ini tahun 2015 lalu ya. Itu tadi ya, untuk dari segi kompetitor masih Indofood masih bagus ya dibanding dengan emiten yang lain. Lalu dari segi GCG-nya juga, tapi sayangnya ada ini ya, kasus korupsi di tahun 2015 kemarin. Tapi ini masih dugaan ya. Oke, kita lanjut ya untuk kesehatan cash flow dari Indofood ini. Dimulai dari arus kas aktivitas operasinya sini positif ya, artinya uang masuk lebih besar dibanding uang yang atau dana yang dikeluarkan Indofood ini untuk aktivitas operasinya. Oke, nggak ada masalah. Lalu aktivitas investasinya di sini negatif, artinya Indofood mengeluarkan dana untuk kegiatan investasinya, mungkin kegiatan investasi untuk ekspansi ataupun inovasi ya. Jadi diharapkan dengan investasi ini kinerjanya mungkin baik nanti. Jadi ini nggak ada masalah ya. Lalu pendanaan di sini tahun 2020 Indofood sini positif ya, di tahun 2020 dan 2021, artinya di sini Indofood menambah hutangnya ya. Sedangkan tahun 2022 dan 2019 ini Indofood ini membayar hutangnya. Oke, karena tadi kita lihat ya, liabilitasnya masih di bawah 1, masih kecil kemungkinan Indofood gagal bayar hutang, cuman karena masih idealnya itu DER-nya 0,5 ya, saya bilang ya. Menurut saya 0,5 ke bawah itu DER yang ideal, jadi biar labanya bisa maksimal. Karena kalau kita kalau perusahaan itu DER-nya besar, itu labanya akan kegerus dengan beban pinjaman hutangnya. Oke, kita lanjut ke dividen. Untuk IDF ini termasuk loyal ya bagi dividen, hampir tiap tahun dia bagi dividen. Di tahun 2018 sempat bagi interim juga. Jadi kemungkinan di sini kok kita lihat itu sekitaran hampir 4,5%-an ya dividen yield di tahun 2018. Dan untuk dividen payout rasionya di sini sekitaran hampir 30%-an ya rata-rata. Tahun 2022 kemarin DPR-nya cuma 21,79%. Dan yield-nya ini rata-rata sekitar 3-4% ya. Itu tadi ya untuk dividennya, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil ya untuk dividen dari Indofood ini. Kita lanjut ya untuk valuasi dari Indofood. Mulai dari book value-nya di sini bertumbuh ya untuk book value dari Indofood. Lalu dari segi PBV cenderung turun ya, semakin tingginya itu 1,3, sekarang 0,6 kali. Kita rata-ratakan itu PBV-nya sebenarnya 0,9 kali ya. PBV rata-rata 5 tahun terakhir sekarang 0,6 kali, berarti di bawah rata-ratanya ya. Lebih murah ya untuk Indofood ini. Lalu segi DER-nya juga murah ya, sekarang tinggal 3 kali. Di tahun 2022 kemarin 6 kali ya. Masih murah ya karena masih di bawah 15 kali. PER itu murah kalau masih di bawah 15 kali. Dan Indofood ini termasuk yang murah. Sekarang tinggal 3 kali karena labanya naik signifikan kan di kuartal 1 kemarin. Lalu dari segi harga wajarnya Indofood ini sekitar 8.800 ya, sekitar 8.900-an ya. Sekarang di harga Rp7.325. Jadi masih under value ya. Di 18% sih masih. Idealnya margin of safety kan 30%. Tapi ini masih under value ya. Kisar harga wajarnya 7.900 dan 9.500. Kalau mungkin nanti kalau kinerjanya di kuartal 2 ini masih lebih baik daripada kuartal 1 ya, mungkin ke harga wajarnya ya sekitar 8.800 ini. Itu tadi ya untuk valuasi dari Indofood, masih murah ya. Oke, kita lanjut ya untuk prediksi harga saham Indofood ini. Jadi ini disclaimer on ya. Jadi ini menurut pendapat saya. Jadi untuk Indofood ini masih bisa naik lagi di harga wajarnya ya, sekitar 8.800-an ya, sekitar segini ya, 8.800-an itu ya, mungkin di sini ya masih bisa naik lagi. Kenapa? Karena di kuartal 2 ini ada momen lebaran ya, di bulan April, Mei, Juni itu kemungkinan kinerjanya lebih baik dibanding kuartal 1 ini.
Jadi kemungkinan labanya masih bisa naik dan kemungkinan harga dari Indofood ini masih bisa naik lagi. Cuman untuk sekarang, untuk yang belum masuk Indofood seperti saya ya, saya juga belum masuk di Indofood. Untuk harga sekarang sudah ketinggalan kereta ya. Idealnya itu kita beli di harga di kuartal 2 kemarin nih, di kuartal 3 di sini. Karena udah mulai kenaikan. Pas waktu tahu gandumnya harganya turun, nah itu waktu yang tepat untuk kita beli. Cuma sekarang karena udah naik duluan dan sekarang di 7.300 ya. Menurut saya kurang ideal untuk kita masuk di Indofood yang sekarang karena udah ketinggalan. Kecuali untuk yang kalian yang beli di harga 6.100, selamat ya. Bisa di hold mungkin karena masih bisa naik lagi. Untuk kalian yang sudah lanjut masuk di harga pucuk ya segini di 7.100, 7.200 mungkin masih bisa di hold aja ya. Karena masih ada kemungkinan di kuartal 2 ini masih bisa naik dan bisa ke harga wajarnya ke 8.800 tadi. Gitu tadi ya untuk Indofood yang sudah lanjut beli, saya rasa nggak ada masalah ya karena Indofood ini masih bagus kinerjanya kemungkinan di kuartal 2 ini dan Indofood masih bisa naik lagi. Oke, nanti di kuartal 2, kuartal 3 akan kita update ya. Mungkin kuartal 2 ini di Agustus 2023 ini. Dan jika keluar nanti akan kita update dan akan kita share ya di bulan Agustus nanti. Oke, terima kasih ya untuk yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih, semoga bermanfaat.